Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film Korea yang berjuang untuk bertahan hidup. Film Korea Selatan selalu mengusung berbagai macam genre yang tentunya enggak membosankan dan membuat sebuah film terkesan hidup. Salah satu genre yang paling menarik dan banyak diminati oleh penonton adalah genre survival. Entah itu bertahan hidup dari bencana, wabah, ataupun pembunuh yang mengancam nyawa sang pemeran utama. Berikut ini, ada 10 film Korea Selatan yang menceritakan perjuangan untuk bertahan hidup dalam situasi yang enggak menyenangkan. 터널이 처참히 무너져 내렸습니다. 대한민국에 살 수 있는 모든 것을 다 상황이 진짜 좀 어렵습니다. Satu Tekol 2020. Seo Yeon merupakan seorang wanita yang hidup di masa sekarang. Nggak sengaja, Seo Yeon menemukan sebuah telepon tua di rumah masa kecilnya. Dengan menggunakan telepon tua tersebut, Seo Yeon berhubungan dengan seorang wanita yang hidup di masa lalu, yaitu Yang Suk. Seo Yeon dan Yang Suk pun menjalin hubungan sebagai teman yang baik. Seo Yeon meminta Yang Suk untuk menyelamatkan ayahnya di masa lalu. Sebagai imbalan, Yang Suk meminta Seo Yeon untuk mencari keadaan Yang Suk di masa sekarang. Akibatnya, Yang Suk mengetahui fakta bahwa di masa sekarang dirinya enggak hidup dengan baik. Oleh karena itu, Yang Suk pun berniat membalas dendam dan hidup Seo Yeon serta keluarganya pun terancam. Seo Yeon pun berusaha untuk bertahan hidup serta menyelamatkan keluarganya. 2. Alive 2020. Dibintangi oleh Yoo Ah-in dan Park Shin-hye, Alive menceritakan tentang mewabahnya sebuah virus dan mengubah manusia menjadi seperti zombie. Oh Jeon-woo merupakan seorang gamer yang tinggal di rumah sendirian karena ayah dan ibunya sedang bekerja, sementara adiknya sedang bersekolah. Saat itulah kerusuhan terjadi akibat wabah tersebut. Semua internet dimatikan sehingga Jeon-woo kesulitan menghubungi orang tuanya. Saat Jeon-woo mendapat telepon dari ibunya, Jeon-woo malah mendengar semua keluarganya digigit oleh para zombie. Oleh karena itu, Jeon-woo memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat sedang mencoba gantung diri, Jeon-woo melihat cahaya yang diarahkan oleh Kim Yoo-bin yang membuat Jeon-woo memiliki keinginan untuk tetap bertahan hidup. Kim Yoo-bin merupakan orang yang juga selamat yang tinggal di seberang apartemen Jeon-woo. Akhirnya, Jeon-woo dan Yoo-bin memutuskan untuk berjuang bersama agar tetap bertahan hidup. Tiga, Time Tuhan 2020. Time Tuhan mengambil latar waktu di masa depan, ketika krisis sudah terjadi di mana-mana. Di tengah krisis yang terjadi, Jeon Seok berencana untuk pergi meninggalkan kota tersebut. Jeon Seok bersama teman-temannya, yaitu Ki-hun, Jang Ho, dan Sang-soo merencanakan pencurian besar-besaran di sebuah tempat judi ilegal terbesar di Korea Selatan. Namun, rencana mereka nggak berjalan dengan lancar. Mereka nggak sengaja mencuri sesuatu yang sangat penting untuk tempat perjudian tersebut. Oleh karena itu, mereka pun dikejar oleh seorang pembunuh bayaran bernama Han Park Hae-soo. Mereka terpaksa harus bersembunyi dan kabur untuk menyelamatkan diri. 4. Peninsula 2020. Meskipun memiliki alur dan cerita yang berbeda, Peninsula merupakan sequel kedua dari Train to Busan. Warga Korea Selatan yang selamat dari wabah zombie diungsikan ke berbagai negara tetangga. Jung Suk dan keluarga kakaknya ikut mengungsi ke Hong Kong. Namun saat berada di kapal, kakak dan keponakannya malah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Setelah 4 tahun tinggal di Hong Kong bersama kakak iparnya sebagai pengungsi, Jung Suk dan kakak iparnya kembali ke Korea Selatan untuk menyelesaikan sebuah misi, yaitu mengambil truk yang berisi uang. Di sana, mereka malah diserang zombie dan Jung Suk diselamatkan oleh Jeon Yi dan Yoo-jin, sedangkan kakak iparnya diam di dalam truk dan malah tertangkap oleh komplotan Kapten Huang. Jung Suk pun bertemu dengan Min Jung dan menceritakan semua yang terjadi. Akhirnya, mereka berusaha untuk menemukan truk itu lagi agar bisa mengungsi dan menyelamatkan diri.
5. Exit 2009 bantuan lainnya datang. Gas beracun semakin menyebar sehingga Yongnam dan Ewijo harus pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Yongnam dan Ewijo pun memanfaatkan kemampuan panjat tebing mereka untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi dan mendapatkan bantuan. 6. Aspal 2019. Do In Chang saja yang mampu sampai ke Korea Utara. Di sana, ia menemukan Lee Jeon Pyeong yang dulunya merupakan anggota Kementerian Angkatan Bersenjata. Setelah beberapa perseteruan, akhirnya mereka pun bekerja sama untuk menyelesaikan misi dan menemukan solusi dari erupsi Gunung Baekdu. Tujuh. Rampan 2018. Lee Chung adalah seorang pangeran Joseon yang berada di dinasti Qing. Lee Chung merupakan seorang pendekar pedang yang handal. Kakaknya, Liang, akan segera naik tahta. Namun, penasihat kerajaan Kim Jae-joon malah menuduh Lee yang melakukan pemberontakan dan akhirnya Liang pun bunuh diri. Setelah itu, pasukan Kim Jae-joon menyerang kapal orang Eropa dan malah diserang oleh sekumpulan zombie. Di sisi lain, Lee Chung kembali ke Joseon atas permintaan kakaknya. Baru saja sampai di Joseon bersama pengawalnya, Lee Chung malah diserang oleh anak buah Jaejoon. Pertempuran tersebut mengundang para zombie dan Lee Chung beserta pengawalnya berhasil diselamatkan oleh warga. Seorang prajurit meminta Lee Chung untuk segera naik tahta sebelum Jaejoon membawa kehancuran bagi dinasti Joseon. 8. Tren Tubusan 2016. Seok-woo merupakan seorang ayah yang tinggal bersama anaknya, Su-an. Satu hari sebelum berulang tahun, Su-an ingin bertemu dengan ibunya yang ada di Busan dan Seok-woo pun menuruti keinginan anaknya. Pagi harinya, Seok-woo dan anaknya pun pergi ke Busan dengan menaiki kereta dari stasiun Seoul. Di samping itu, terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh menyebarnya virus yang membuat orang terinfeksi berperilaku seperti zombie. Lalu, ada satu orang terinfeksi yang lompat ke dalam kereta menuju Busan dan ia pun menginfeksi penumpang kereta tersebut. Banyak orang terinfeksi di dalam kereta dan menyebabkan kerusuhan. Seok-woo dan penumpang lainnya pun berusaha untuk menyelamatkan diri dan tetap bertahan hidup. Sembilan. Tunnel 2016. Lee Jung memiliki seorang istri bernama Se dan seorang anak perempuan. Jung-soo berencana pulang ke rumahnya untuk merayakan ulang tahun anaknya. Namun saat melewati sebuah terowongan, terjadi kecelakaan. Terowongan yang dilewati Jung-soo ambruk dan menimpa semua yang ada di bawahnya. Saat Jung-soo sadar, ia terjebak di dalam mobil yang ada di bawah reruntuhan terowongan. Jung-soo pun segera menelpon untuk meminta pertolongan. Di dalam mobilnya, Jung-soo hanya memiliki kue ulang tahun anaknya, 2 botol air, dan handphonenya. Dibantu oleh Dae-kyung yang merupakan kepala tim penyelamat, Jung-soo pun berusaha bertahan hidup dan keluar dari terowongan tersebut. Sepuluh. Pandora 2016. Jae Hyuk dan teman-temannya bekerja di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di dekat desanya. Jae Hyuk berkencan dengan Yeonjo dan tinggal bersama ibu, kakak ipar, dan keponakannya. Kondisi PLTN tersebut belum stabil, tetapi pemerintah malah memaksakan untuk menjalankan PLTN tersebut. Pyung-sub yang juga merupakan pekerja di PLTN tersebut melaporkan kondisi yang sebenarnya kepada presiden. Namun, pemerintah pun malah nggak peduli dan menganggap remeh dengan apa yang terjadi di PLTN. Gempa bumi terjadi, menyebabkan pendingin di PLTN tersebut bocor sehingga terjadi ledakan yang memakan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, radiasi dari PLTN tersebut menyebar dan membuat warga panik serta terjadi kerusuhan. Untuk mencegah bencana nuklir lainnya, Jae Hyuk dan rekan kerja lainnya kembali ke PLTN tersebut dan berusaha menangani kebocoran. Nah, itulah 10 film Korea Selatan yang menceritakan perjuangan bertahan hidup. Mana yang sudah kamu tonton?
Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.